Michi, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini aku start dengan Berfest karena sesuai judulnya, hari ini kita akan bikin video Get Ready With Me ngebahas yang lagi viral. Dan seperti biasa, di video ini kita akan berdiskusi. Jadi kalau kalian sependapat atau beda pendapat, kalian boleh tulis di kolom komentar. Hari ini kita akan ngebahas artis SJ yang baru aja keluar dari penjara karena kasus pelecehan seksual. Tapi sebelum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Oke, nggak perlu nunggu lama-lama, kita langsung mulai aja. Aku mau start pakai serum dari Skin Soul. Ini tuh udah habis hampir setengahnya. Aku seneng banget pakai produk ini dijadiin base makeup karena dia itu membuat permukaan kulit aku kerasa lebih kencang dan juga lebih halus. Oke, buat yang tidak familiar dengan kasus artis SJ ini, karena emang kasusnya tuh kayak udah 5 tahun lalu ya. Jadi kasusnya itu si artis SJ ini tuh melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Sebenarnya bukan anak kecil banget ya, tapi anak di bawah umur secara hukum. Jadi kayak ABG gitulah. Dimana kalau nggak salah si ABG-nya itu adalah fansnya yang jadi kayak diajak gitu ke apartemennya untuk ngebantuin dia ngangkat barang atau something lah, aku nggak tahu. Nah ternyata pada saat di tempatnya si SJ itu dia melakukan pelecehan. Nah kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa googling lah cerita lengkapnya. Terus udah gitu yang jadi korbannya itu lapor ke polisi dan mulailah ada kayak persidangan-persidangan gitu. Oke, ini udah mulai menyerap si serumnya. Aku akan lanjutin pakai cushion dan hari ini aku pakai cushion makeover yang Hydra Stay. Aku pakai shades yang N50. Si korbannya lapor polisi kan karena dia shock dan dia merasa itu pelecehan juga kan, dan masih anak di bawah umur lah hitungannya ya, masih remaja gitu. Nah setelah itu proses hukum berjalan dan si SJ ini tuh diadili di pengadilan. Kalau nggak salah pengadilan pertamanya itu dia mengajukan banding karena mungkin menurut dia nggak sesuai hukumannya, tapi sempat ada berita juga kalau si SJ itu melakukan penyogokan kepada hakim senilai 250 juta. Nah, buat kalian yang ngikutin kasusnya itu tuh waktu itu heboh banget sih kasus ini tuh. Dan jujur ya, aku dulu tuh sampai kayak percaya nggak percaya. Korbannya pun laki-laki, si SJ ini laki-laki dan korbannya pun laki-laki. Berikutnya aku pakai concealer dan ini tuh dari Revlon yang Candid. Untuk produk ini aku suka banget sama aplikatornya. Oke, kita lanjutin lagi. Nah, setelah itu si SJ ini tuh masuklah ke penjara. Selama di penjara tuh nggak ada berita negatif apa-apa sih, karena kalau nggak salah dari yang aku baca, selama dia di penjara itu dia menjalani hukumannya dengan baik lah ibaratnya ya. Tidak ada kasus apa-apa, tidak ada berita apa-apa, sampai ternyata di 2021 ini dia bebas dari penjara. Nah, seperti kalian lihat, waktu dia bebas dari penjara itu, ada penyambutan yang amat sangat heboh, sampai kayak dikalungin bunga, terus udah gitu, naik mobil mewah. Oke, kalau udah, ini aku akan set pakai Mizu Airlight. Nggak berapa lama, ternyata udah langsung ada kerjaan tuh di TV, ngisi acara di mana-mana. Dan seperti kita udah tahu dan sudah menjadi rahasia umum, namanya TV itu ngejar rating kan ya. Jadi karena mungkin mereka tahu mereka akan nonton acara yang ada si SJ-nya, makanya dia diundang di beberapa acara. Dari situlah mulai banyak pro dan kontra, banyak yang komplain dan banyak yang merasa kok ini pelaku pelecehan terhadap anak itu disambut, karena memang menurut aku sendiri itu penyambutannya tuh kayak hal yang too much, diberitakan di semua media dan kayak semua orang itu diperlihatkannya happy banget dengan kembalinya si SJ ini. Nah sebenarnya dari pas awal ada penyambutan tentang dia itu hati aku tuh rada-rada kurang srek sih, kayak hah ini kok aneh banget sih, kayak harus banget ya disambut kayak gini. Karena aku pikir oh guenya aja kali ya yang lebay gitu, karena menurut aku seharusnya orang yang
terkena kasus pelecehan itu nggak digituin gitu, tidak disambut sampai segitunya. Ya udah, aku cool aja. Tapi kemudian yang paling pertama ngepost itu adalah Ko Ernest. Jadi Ernest itu ngepost kalau dia bilang bahwa RIP hati nurani stasiun TV gitulah. Lalu mulai banyak artis-artis, orang-orang terkenal yang mulai speak up masalah ini. Sebelum aku ngobrol lebih panjang, menurut kalian kalau misalnya pelaku pelecehan ini layak mendapat kesempatan kedua atau enggak sih? Kalian tulis ya di kolom komentar. Nah, setelah itu mulailah aku berpikir, aku bertanya, kok bisa ya aku nggak setuju untuk kayak gitu untuk disambut, diberikan acara TV yang seolah-olah welcome back, seolah-olah dia pahlawan, udah kayak atlet pulang dari Olimpiade aja kan. Tadi untuk pensil alisnya aku pakai SK yang collab sama Wonder Woman. Ini alisnya udah selesai. Berikutnya aku akan pakai eyeshadow, dan ini tuh dari Vocalour eyeshadow pensil. Aku pakai di kelopak mata aku. Kayaknya kalau misalnya orang lain atau pelaku kejahatan yang bukan pelecehan tuh orang malah lebih kayak biasa aja daripada kasus yang ini. Aku pribadi adalah orang yang seringnya mau memberikan kesempatan kedua sama orang. Tapi setelah aku pikirkan lagi, kayaknya kalau untuk pelaku kejahatan pelecehan tuh enggak sih kalau untuk kesempatan kedua. Nah, banyak yang membahas hal yang sama juga. Terutama memikirkan tentang korbannya, apalagi korbannya anak di bawah umur. Apakah anaknya trauma, anaknya ketakutan, orang yang menjadi korbannya itu bisa trauma seumur hidup. Dan banyak yang membahas hal yang sama kayak gitu juga. Kok kayaknya nggak ada simpatinya banget sih sama korban? Kok kayaknya stasiun TV ini tuh menyambut-nyambut aja sih? Dalam definisi aku sendiri tuh bukan harus menghancurkan hidup dia ya, kayak dia nggak boleh jadi apapun. Begitu keluar dari penjara hidupnya habis. Enggak kayak gitu sih. Cuman yang paling menjadi sorotan itu adalah bagaimana cara stasiun TV, terus orang-orang menyambut dia seperti pahlawan. Ya sebenarnya kalau dia mau keluar dari penjara ya udah keluar dari penjara. Mungkin keluarganya akan bahagia, orang-orang terdekatnya akan bahagia, tapi enggak disambut dan diperlakukan seperti pahlawan. Aku lihat di TikTok kan tuh ada yang bikin kontennya. Dan ada yang ngomong kayak gini, ya udah biarin aja. Toh dia juga kemarin selama 5 tahun itu udah dihukum atas perbuatannya. Oke, dia 5 tahun dihukum atas perbuatannya. Apakah bisa menyembuhkan trauma yang dilalui sama korban? Aku ambil contoh. Awalnya aku nggak terlalu relate sih, tapi aku teringat, aku mau nanya deh buat cewek-cewek yang ada di sini. Apakah kalian pernah menjadi korban catcalling, disuitin gitu? Neng mau kemana? Si cantik, abang anter yuk. Mau kemana? Jangan sombong dong. Dicium gerak. Aku pernah. Aku cerita juga di TikTok kalau aku pernah di catcalling sampai orang yang nge-catcalling itu jalan di samping aku banget. Jadi kayak diikutin. Aku ngerti mereka mungkin tidak ada niat mau nyentuh atau apapun, ya itu tuh kayak bercanda aja, ngegodain aja, toh tidak ada niat buruk mungkin maksud mereka gitu. Tapi orang-orang itu tahu nggak sih efeknya sama orang yang di catcalling itu? Aku ngebahas ini nggak hanya aku aja, aku yakin mungkin 90%, 80% perempuan pernah menjadi korban catcalling. Dan jangan salah, pada saat aku jadi korban catcalling itu, aku pakai celana training yang gombrong, terus pakai sweater yang gombrong, dan mata aku tuh -8 kan. Dan aku tuh keluar nggak pakai softline kayak gini. Aku tuh keluar pakai kacamata aku yang -8, yang aku benar-benar kelihatan kayak nerd banget. Dan aku tetap digituin, tetap digodain. Dan itu setelah kayak gitu, itu lumayan sih meninggalkan trauma yang kayak 3 minggu, 4 minggu tuh aku nggak mau keluar rumah yang kayak ke pinggir jalan. Dan sampai hari ini, aku kalau pergi-pergi, terutama sendiri atau harus jalan kaki, aku lebih milih pakai earphone atau pakai headphone. Kenapa? Supaya aku nggak denger orang ngomong apapun. Jadi at least nih, kalaupun ternyata ada orang yang nge-catcalling, "Hai sayang, mau kemana? Abang anter yuk." Ada yang kayak gitu-gitu, aku nggak denger. Dan itu nggak nyakitin hati aku. Buat sebagian orang, mungkin catcalling itu kayak hal yang sepele, tapi itu tuh bentuk pelecehan dan itu tuh nyakitin hati dan bikin gak nyaman. Aku sambil make up ya. Ini eyeshadownya aku pakai Etude yang Milky Way.
Nggak Milky Way, Milky aja. Tidak ada satu wanita pun yang nyaman di catcalling. Itu adalah salah satu bentuk pelecehan. Pada saat menjadi korban catcalling, apakah kita para cewek-cewek marah? Oh tentu saja. Apakah kita sedih? Oh tentu saja. Apakah kita pengen ngebalas orangnya? Oh iya banget. Pada saat aku digituin, rasanya pengen aku gampar tuh orangnya, pengen aku marahin, pengen aku toyor kepalanya, aku maki-maki. Tapi kita nggak bisa. Kenapa? Karena kita takut. Kita kan perempuan. Jadi takut kalau misalnya sampai noyor, sampai mukul, atau misalnya sampai marah-marah, ternyata dianya marah terus jadi balik nyerang kita. Nah, yang terjadi apa? Kita kan jadi takut ya, jadi trauma. Nah, bayangin, kita aja yang orang sering anggap cuman catcalling aja, cuman di-sweet-sweetin aja, hatinya mengkel, kesel. Kebayang gak sih orang yang jadi korban pelecehan yang sampai orangnya itu udah terbukti kok, udah dihukum di depan hukum. Nah, kalau misalnya kalian ada di posisi korban, apakah kalian akan dengan gampang, oh iya orang itu udah ngelecehin aku, ya udah dia disambut, biarin aja. Apalagi buat para cewek-cewek, karena banyak banget yang komen ngebelain SJ ini adalah dari cewek-cewek yang menganggap bahwa ya udahlah kayak gitu. Oke, ini aku mau pakai shimmer dulu ya, harus agak konsentrasi nih. Pada saat aku ngelihat berita-berita di TV tentang SJ ini, menurut aku enggak banget sih. Bahkan banyak teman-teman aku yang jadi korban catcalling di saat mereka tuh enggak dandan, tampilannya culun, jalan di pinggir jalan di catcalling dengan kata-kata yang kasar, dengan diteriakin alat kelamin, dengan ditoel, dicolek gitu. Nah, itu tuh kan sebenarnya bentuk pelecehan. Berikutnya aku akan pakai maskara, dan ini maskara dari Makeover. Dan kalau kita mau ngebahas soal kasus pelecehan seksual, kalau misalnya di Amerika ada juga kan tuh beberapa artis yang terkena kasus pelecehan seksual. Yang aku hafal banget tuh Kevin Spacey sih, karena aku ngikutin serial House of Cards kan. Dan tiba-tiba si Kevin Spacey yang sebenarnya jadi pemeran utama, jadi dia tuh perannya jadi presiden gitu, itu tuh dia diganti dan gak ada lagi di situ. Jadi diganti ceritanya kalau yang jadi presiden itu akhirnya si istrinya. Nah, ternyata si Kevin Spacey itu diduga melakukan pelecehan sama anak di bawah umur. Itu baru diduga ya, belum beneran terjadi. Dan kalau nggak salah ada filmnya dia juga yang akhirnya dia nggak jadi tayang karena dia terkena kasus itu. Aku nggak tahu sih sampai akhirnya itu terbukti dia bersalah atau enggak, tapi sampai akhirnya dia nggak balik lagi ke House of Cards. Di beberapa negara Korea juga pernah ada kasus-kasus yang terkena yang pelecehan. Bahkan ada beberapa kasus yang pelecehannya itu udah terjadi di masa lalu, udah sampai kayak udah lama banget, tapi akhirnya media tahu, dan semenjak itu tuh kayak karirnya udah berakhir karena dianggap itu tuh tidak bersimpati sama korban, apalagi korbannya anak-anak. Tapi kayaknya beda banget, terutama dari TV. Kalau misalnya dari keluarga yang nyambut sih ya nggak apa-apa ya, keluarganya mungkin happy dia pulang akhirnya setelah di penjara. Banyak juga yang ngebandingin kasus ini sama Ariel Noah. Ariel Noah kan sempat di penjara juga, terus ngebandingin sama beberapa artis yang kena kasus narkoba. Menurut aku sendiri sih kalau untuk kasus narkoba, terutama narkobanya sebagai pemakai ya, itu memang contoh yang buruk, tidak boleh ditiru dan negatif banget. Tapi somehow society itu masih lebih memaafkan dan lebih kayak oke lah, you deserve a second chance gitu. Boleh deh ada kesempatan kedua. Kita lihat apakah dia akan kena narkoba lagi atau enggak. Oke, aku akan nge-shade hidung sama pipi aku, dan ini pakai produk terbaru dari Lux Crime. Ini yang coklat pretzel. Ini produknya enak banget sih dipakainya, dan kalau misalnya kalian punya kulit sawo matang, kalian bakal suka sama warnanya dan sama teksturnya. Oke, balik lagi. Kasus yang paling banyak nyamain itu sama Ariel Noah sih. Dan yang aku perhatiin sama Ariel tuh berbeda, karena Ariel itu nggak ada hubungannya sama anak di bawah umur. Dan jujur sih, buat aku sendiri kalau ada kejahatan yang korbannya itu anak di bawah umur tuh selalu bikin aku merinding, dan kalau aku baca beritanya selalu bikin aku nggak enak hati. Karena kalian pernah bayangin gak sih jadi anak kecil atau jadi anak-anak yang belum dewasa atau jadi remaja yang lagi labil-labilnya, yang seharusnya happy, terus kalian mengalami pelecehan yang nggak akan pernah bisa kalian lupain sampai seumur hidup. Kebanyakan anak kecil tuh nggak bisa loh teriak untuk minta tolong, teriak ketakutan, begitu juga remaja, karena remaja juga banyak ketakutannya. Karena jujur aja ya, mungkin kita baru berani menghadapi dunia itu setelah umur kita 24, 25, itu pun kadang masih banyak kok yang meninggalkan trauma masa kecil yang bukan pelecehan bahkan,
sampai dewasa yang meninggalkan trauma. Nah ini kebayang nggak sih ada anak di bawah umur mengalami pelecehan, masih keinget-inget, masih kayak merinding, terus tiba-tiba ngelihat pelakunya dibebasin dan dieluk-elukan sama semua orang. Apakah kalian bisa hidup di society yang seperti itu? Atau banyak juga yang merasa bahwa nggak relate gitu pada saat diomongin. Ya lu bayangin deh kalau misalnya lu jadi korbannya. Mungkin ada beberapa orang yang nggak bisa relate sama itu. Bayangin aja kalau misalnya anak kita sendiri, atau keponakan kesayangan kita, atau adik kita, atau mamah kita, orang tua kita yang jadi korban pelecehannya. Apakah kalian masih akan seneng-seneng aja ngelihat pelakunya diarak keliling kota diperlakukan bagai pahlawan? Jago banget deh kalau misalnya pelecehan itu kena ke orang tersayang kita dan kita masih bisa bilang bahwa ya udah nggak apa-apa, maafin aja, kan dia juga udah di penjara. Ya nggak apa-apa, dia juga kan udah menebus kesalahannya selama 5 tahun. Oke, tadi blush on-nya aku pakai produk terbaru dari Luxe Crime. Ini tuh yang Flashy Cheek Blush beserta dengan brushnya. Ini brushnya bagus banget dan PW banget untuk ngaplikasiin produknya. Dan aku juga lagi ada giveaway di Instagram untuk hadiah produk ini, jadi make sure kalian cek ya Instagram aku. Oke, ini aku mau pakai lip cream dulu dan ini dari Sada, ini bagus banget. Aku pakai shades yang Sogan 01. Ntar ya, nggak bisa sambil ngomong ini. Tuh kan, bagus banget warnanya. Pakai ombre dikit lah ya. Ini pakai Black Roach. Ini produk andalan aku kalau bikin ombre karena dia tuh bagus banget di mix sama lip cream apapun. Jadi Kak, berarti nggak boleh gitu ya kalau misalnya dia keluar dari penjara untuk hidup normal, mendapat pekerjaan, ya boleh-boleh aja, nggak masalah. Tapi justru komplain ini tuh disampaikan bukan sama dianya karena dia mencari pekerjaan, tapi banyak orang yang marah itu sama instansi TV karena kan kayak itu tuh sarana hiburan nasional di mana mereka tuh dengan sengaja mengundang hanya untuk dapat rating yang bagus dan kayak seolah-olah tidak mempermasalahkan bahwa orang ini tuh pernah jadi pelaku pelecehan seksual. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah ya kalau orangnya mau nyari kerja, mau move on, menjalankan hidup ya nggak apa-apa. Tapi kita harus menanyakan nih, ini sebagai instansi yang berwenang kayak TV gitu mengundang dia tuh apakah layak atau enggak. Dan ini ada satu headline berita yang kayak bikin shock dan bikin kaget. Katanya SJ ini berhati lembut, tidak dendam kepada orang yang membuat dia di penjara. Ini yang bikin berita, logika berpikirnya di mana? Kenapa jadi si SJ yang berhati lembut dan tidak dendam? Padahal kan maksudnya ya nggak perlu dendam, itu dia udah melakukan hal itu, sudah terbukti secara hukum, terbukti di pengadilan juga, dan dia memang dihukum atas perbuatannya itu, terus dia bilang dia nggak dendam sama orang yang membuat dia masuk penjara. Ini lucu banget sih menurut aku, dan ya berita itu muncul berarti kan karena ada pernyataan dari yang bersangkutan. Dia merasa bahwa apa, dia menjadi korban gitu dalam masalah ini. Ya kita udah tahu lah di pengadilan juga kan udah ada siapa yang bersalah dan siapa korbannya gitu. Dan sekarang jadi ngebahas tidak dendam, itu lucu banget sih menurut aku. Dan kayak mau komeninnya juga kayak, hah? Dan yang aku tahu banyak juga artis-artis yang menolak kembalinya si SJ ini. Setidaknya nggak yang memboikot parah banget, tapi beberapa artis itu menolak kehadiran si SJ di acara yang dimana ada mereka. Termasuk Angga Dwi Masa Songko yang menyatakan bahwa nggak mau bekerja sama stasiun TV yang menayangkan acara itu. Karena program yang dia punya itu program-program yang ramah anak dan terinspirasi dari anak-anak. Nah, banyak yang bilang kalau langkah yang dilakukan oleh Angga Dwi Mas Sasongko ini tuh kayak lebay banget sih, apaan sih? Ya itu kan sebenarnya kontradiktif banget gitu. Dia bikin acara yang kayak melindungi anak-anak, terinspirasi dari anak-anak. Terus tiba-tiba acaranya ada di TV yang menayangkan pelaku pelecehan terhadap anak. Dan aku sendiri pro, terutama Mbak Nana Najwa Shihab mengatakan bahwa jangan sampai dengan kemunculan dia di mana-mana itu jadi kayak permakluman terhadap permasalahan pelecehan anak. Menurut kalian gimana? Ini makeupnya udah beres dari tadi. Menurut kalian gimana? Kalau misalnya kalian punya pendapat, kalian boleh tulis di kolom komentar. Nah, ini hasil makeup aku hari ini dan aku mau bikin video dan mau pergi nanti siang. Semoga kalian suka sama makeupnya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!